wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai ekonomi makro, dan lebih tepatnya kita akan membahas beberapa soal yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Kita akan bahas bareng-bareng di sini. Jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Dalam buku Ekonomi Makro Ali Ibrahim Hashim, ekonomi makro ini dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Jadi cangkupannya lebih luas karena makro dan mikro itu mempunyai perbedaan. Jadi kalau ekonomi mikro itu mereka keilmuannya tentang perekonomian, tapi dalam ruang lingkup kecil. Nah, tapi kalau ekonomi makro itu kita akan membahas tentang ilmu ekonomi secara langsung, secara keseluruhan atau secara besar. Biasa juga disebut dengan agregat. Nah, ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa, perekonomian, serta laju pertumbuhan output, inflasi, dan pengangguran neraca pembayaran dan nilai lagi karena itu makin luas dan juga besar syarat masuk beberapa komponen atau sumber-sumber itu yang lain seperti masyarakat ekonomi, inflasi, dan nilai kurs. Itu akan dibahas di dalam ekonomi makro. Kemudian lanjut ke soal kedua, yaitu jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Oke, jadi untuk 2 sektor dulu ya. Untuk 2 sektor, perekonomian 2 sektor ini disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri dari 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumsi masyarakat dan rumah tangga produksi, atau perusahaan arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dan perusahaan. Nah, jadi hanya ada 2 pelaku dalam perekonomian 2 sektor ini, yaitu rumah tangga tadi, ya yang sudah saya bilang, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat. Jadi rumah tangga itu diibaratkan ini sebagai konsumennya, dan rumah tangga produksi itu adalah perusahaan yang menghasilkan sebuah produk, begitu kira-kira. Nah, jadi rumah tangga konsumsi itu adalah kita sebagai konsumen, dan rumah tangga produksi adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan produk tersebut, atau disebut juga produsen. Nah, ketika produk itu sudah keluar dari rumah tangga produksi, kemudian diatur perusahaan, maka akan kita konsumsi. Nah, sebagai masyarakat, kita ini termasuk ke dalam rumah tangga konsumsi atau masyarakat, karena kita menikmati memakai menggunakan produksi dari hasil rumah tangga tersebut atau perusahaan tersebut gitu ya. Nah, model arus perputaran produksi barang dan jasa serta uang antara rumah tangga dan perusahaan. Kemudian untuk perekonomian 3 sektor terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Nah, peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur produsen sekaligus sebagai konsumen. Nah, besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan ada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah ini sangat dominan. Di negara yang mana sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Jadi kurang lebih sama ya seperti 2 sektor, tapi yang membedakan di sini adalah hanya menambah satu komponen saja, yaitu pemerintah tadi. Nah, dalam ekonomi tersebut tujuannya apa? Untuk mengatur baik itu di bidang produksinya atau di bidang yang konsumsinya gitu ya. Jadi yang membedakan hanya peran pemerintah di dalamnya, yaitu ikut serta. Tapi kalau di sistem ekonomi dari negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal itu sangat minim peran pemerintahnya. Jadi sangat minim sekali gitu ya. Karena mereka ini memerdekakan atau membebaskan perputaran perekonomian di suatu negara tersebut beda dengan negara yang menganut sistem sosialis. Di situ peran pemerintahnya ya sangat dominan. Jadi pemerintah sangat banyak untuk mengatur atau mengelola perekonomian tersebut secara langsung.
yaitu lebih banyak di negara-negara sosialis tadi, oke? Kemudian ekonomi 4 sektor nih. Kemudian perekonomian selanjutnya ini kan adalah paling sesuai nih dengan kenyataan gitu ya. Bentuk perekonomian itu terbuka. Ciri perekonomian terbuka ini adalah adanya kegiatan masyarakat di luar negeri dalam bentuk ekspor impor dan pertukaran faktor produksi. Nah, kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan nih istilah yang namanya itu perdagangan internasional. Nah, untuk mengukur seberapa besarnya ekspor dan impor ini dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangan hasil dari perdagangan internasional, yaitu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibandingkan ekspornya. Nah, sebaliknya, suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar dari impornya. Nah, dalam perekonomian 4 sektor kita akan melihat 2 kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan rumah tangga produksi, dan pemerintah kegiatan dalam negeri. Juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat di luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri ini terdiri atas rumah tangga, konsumsi, ada juga perusahaan rumah tangga produksi, dan pemerintah. Nah, mereka ini saling berinteraksi sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Nah, ini jadi menambah komponen lagi. Yang tadinya itu hanya rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi antara masyarakat dan perusahaan, lalu ketiga sektor ditambahkan dengan pemerintah. Nah, jadi yang keempat ini adalah interaksi kita dengan perekonomian di luar negeri, contohnya seperti ekspor impor, yaitu yang membentuk atau meningkatkan kualitas ekonomi di suatu negara dengan adanya interaksi dengan adanya kerjasama internasional dalam hal perdagangan, sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi di negara tersebut. Nah, selanjutnya soal nomor 3, jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Nah, perbedaan utama antara ekonomi terbuka dan tertutup ini adalah bahwa ekonomi terbuka ini melibatkan perdagangan dengan beberapa negara yang juga terbuka. Artinya dia menerima kerjasama atau lintas perdagangan dari beberapa negara di dunia. Tapi sebaliknya, jika perekonomian tertutup hanya mencakup perdagangan domestik saja gitu ya, yaitu perdagangan yang dilakukan dalam negeri dan tidak mempertimbangkan perdagangan internasional. Nah, jadi perbedaannya sangat signifikan ya. Dilihat dari namanya aja, ekonomi terbuka. Mereka itu membuka atau menerima kerjasama secara internasional dalam bidang perdagangan. Nah, dalam bidang perdagangan untuk meningkatkan perekonomian di sana, memutar perekonomian dengan lebih baik. Nah, berinteraksi dengan negara lain yang tujuannya untuk meningkatkan taraf ekonomi. Berbeda dengan ekonomi tertutup, dia tidak terbuka untuk melakukan kerjasama perdagangan internasional, tapi dia hanya mengandalkan kerjasama di dalam negara tersebut. Nah, jadi tidak ada campur tangan antara internasional. Nah, itu perbedaannya juga sangat signifikan antara ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup ya. Nah, ide utama dari ekonomi terbuka adalah untuk mengglobalkan nih hubungan ekonomi. Nah, meliputi ide tersebut, orang-orang yang terkait dengan ekonomi terbuka dapat berinteraksi atau satu sama lain nih, baik itu dalam suatu negara atau di seluruh negara atau juga di benua gitu ya. Jadi ekonomi terbuka ini melibatkan hubungan langsung antara negara-negara. Jadi ide utama ekonomi terbuka ini adalah untuk mengglobalkan hubungan ekonomi seluruh dunia antar negara, yang pasti setelah adanya perjanjian kerjasama dalam bidang ekonomi, baik itu perdagangan dan sebagainya. Itu pasti akan membantu sekali ya untuk di suatu negara tersebut untuk menaikkan taraf kehidupan atau kesejahteraan masyarakatnya tentunya. Nah, perbedaan utama yang pertama, perekonomian terbuka bekerja dengan mengambil dan memberikan bantuan dari pinjaman luar negeri ini ya, tentu saja karena ekonomi tertutup tidak adanya interaksi dengan negara luar atau internasional. Nah, dalam kasus perekonomian terbuka ada perbedaan antara nilai PDB dan GNP. Di sisi lain, dalam kasus perekonomian tertutup ini nilai PDB adalah identik ya. Yang ketiga, perekonomian terbuka tergantung pada ekonomi lain
Padahal perekonomian tertutup tidak tergantung pada perekonomian lain. Ini tentu saja kalau sudah mengalami kerjasama internasional, perdagangan internasional, perekonomian terbuka ini pasti faktor-faktor yang terjadi di negara luar dalam bidang ekonomi ini sangat berpengaruh ke negara yang bersangkutan. Nah, ekonomi terbuka itu realistis, ibaratnya perekonomian tertutup bersifat teoristis. Nah, perekonomian terbuka mempertimbangkan perdagangan internasional. Di sisi lain, ekonomi tertutup tidak mempertimbangkan pertandingan internasional. Mungkin dia hanya secara regional, hanya di dalam tubuh atau lingkup dari negara tersebut saja gitu ya. Jadi ketika di dalam negeri gitu. Baik, sekarang masuk ke soal nomor 4 nih teman-teman ya. Kita bacaan ya. Produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya ada pendapatan pengeluaran dan pendapatan. Jelaskan. Baik, sekarang kita bahas pendapatan terlebih dahulu ya. Jadi berdasarkan pendapatan nasional ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat, pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi meliputi upah atau gaji. Itu ditimbulkan dengan berat jasa memiliki tenaga kerja atau sewa. Nah, sewa itu logonya adalah R. Nah, sewa itu balas jasa pemilik tanah. Bunga ikuti balas jasa memiliki modal, lalu keuntungan atau profit balas jasa pengusaha. Nah, jadi secara matematis pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut ya, yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, itu rumusnya. Nah, yaitu adalah pendapatan nasionalnya. R itu adalah upah atau gaji dan lainnya. Kemudian W itu adalah pendapatan bersih dari sewa, I itu pendapatan bersih dari bunga, dan P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan perorangan. Nah, sekarang masih di soal nomor 4, tapi mengenai pendekatan pengeluaran ya. Tadi kan pendekatan pendapatan, sekarang pengeluaran. Nah, terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Nah, pada pendapatan ini, pendapatan nasional itu dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintah. Nah, 3 komponen itu dalam suatu negara meliputi satu, yaitu ada pengeluaran konsumsi rumah tangga atau consumption atau dengan C ya. Kemudian yang kedua ada investasi domestik bruto atau investment atau I. Kemudian ada pengeluaran konsumsi pemerintah atau government expenditure atau G. Ada juga yang keempat ekspor neto atau nilai ekspor atau dengan X ya, ekspor neto atau X. Kemudian dikurangi impor. Impor itu adalah M gitu ya. Jadi rumus pendekatan pengeluarannya itu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah dalam kurung X dikurang M, tutup kurung. Jadi Y-nya itu merupakan pendapatan nasional, C-nya itu merupakan consumption atau konsumsi rumah tangga, I-nya itu merupakan investment atau investasi, G-nya itu ada government atau expenditure atau pengeluaran pemerintah ya, X-nya itu ada ekspor, M-nya itu ada impor gitu. Baik, selanjutnya kita memasuki soal pilihan ganda ya teman-teman. Soal yang pertama yaitu yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Jawaban saya yaitu C, membawa seorang turis makan di restoran. Sudah pasti dong. Kemudian nomor 2, dari yang di bawah ini yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? Saya menjawab D ya. Ini merupakan pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Dan yang ketiga, transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Tentu aja C ya, pemerintah membayar gaji dokter di rumah sakit pemerintah. Kemudian nomor 4, pengeluaran agregat dapat meliputi apa saja ya? B, pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan ya. Kemudian nomor 5, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu jawab B, pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan
ekspor bersih tentunya. Soal nomor 6, dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2 Y. Utama nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapakah investasi dalam perekonomian tersebut? Jawabannya adalah A ya, 100. Kemudian soal nomor 7, apabila pendapatan nasional adalah 0, rumah tangga, jawabannya adalah B ya, bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya gitu. Kemudian soal nomor 8, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Yaitu C ya, pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Kemudian soal nomor 9, yang dimaksud dari yang berikut tidak termasuk dalam produksi nasional bruto Indonesia. Jawabannya D ya, keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Kemudian soal nomor 10, apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Yaitu D ya, menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau jawaban yang kurang tepat. Mungkin kalian bisa bantu share komentar kalian untuk pendapat yang mungkin buat kalian tepat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.